udah jam 13:10, jadi kayaknya kelas tutor matematika dan berpikir logisnya akan segera dimulai. Nah, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, di sini perkenalkan, namaku Yudita, aku dari Matematika 58. Nah, di sini aku bakal ngenalin juga teman-teman aku dari Divisi Matematika dan Berpikir Logis. Yang pertama itu ada Diva, terus ada Adi, ada Salsa, ada Stefani, dan yang terakhir itu ada aku. Oh iya, sebelumnya boleh dong untuk on cam dulu ya, dimulai dari aku deh nggak apa-apa. Oh iya, kalau teman-teman yang lain nggak berhalangan untuk on cam, dipersilahkan on cam ya. Nah, sebelumnya boleh dong untuk teman-teman MBL-nya buat on cam biar teman-teman kita juga tahu siapa aja nih yang bakal jadi tutor kita pada hari ini. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, boleh di next slide-nya. Jadi kita langsung bahas soal pertama. Nah, jadi soal pertama ini adalah soal yang ada di tryout kita. Mungkin kalau teman-teman udah ngerjain, teman-teman bakal dapet soal ini. Nah, di soal ini tuh ternyata masih banyak teman-teman yang salah, maka dari itu kita memutuskan untuk membahasnya. Nah, jadi soalnya itu kayak gini. Garis pertama memiliki gradien 2/3 dan melewati titik 1,3. Selanjutnya, garis kedua melewati titik minus 1,2. Jika kedua garis saling tegak lurus dan berpotongan di titik C, D, maka nilai dari C dibagi D ialah. Nah, yang pertama, buat nyelesain soal tentang persamaan garis, kita itu harus mengingat rumusnya, di mana rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, di mana M itu adalah gradien. Maka kita gunakan persamaan pertama, karena persamaan pertama itu kita punya semua modalnya, kita punya titiknya, kita juga punya gradiennya. Nah, kita langsung masukin aja, persamaan pertama itu titiknya 1,3. Jadi, Y dikurang 3 sama dengan 2/3 dikali X minus 1. Selanjutnya, semua ruas kita bagi dengan 3 agar pecahannya itu hilang, kan gradiennya 2/3. Maka kita dapatkan persamaan baru 3Y minus 9 sama dengan 2X minus 2. 2-nya dikali X, terus 2-nya juga dikali sama minus 1. Nah, selanjutnya kita pindah ruas ke kiri, sehingga kita punya persamaan baru yaitu 3Y minus 2X sama dengan 7. Nah, di soal itu kita highlightin kalau garisnya itu tegak lurus dan di mana kita tahu kalau garis itu tegak lurus, maka gradien antara garis 1 dan garis 2 itu jika dikali akan menghasilkan minus 1. Maka dari sini dapat kita simpulkan kalau gradien dari persamaan garis yang kedua itu adalah minus 3/2. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu gradien dari persamaan 2 itu berapa, maka kita lakukan hal yang sama, masukin lagi rumusnya dan masukin lagi titiknya. Sehingga kita punya persamaan Y minus 2 sama dengan minus 3/2 dikali X ditambah 1. Nah, kita kalikan 2 semua ruas agar per 2-nya hilang, sehingga kita punya persamaan baru yaitu 2Y minus 4 sama dengan minus 3X minus 3. Nah, selanjutnya kita pindah ruas ke sebelah kiri sehingga persamaan kita sekarang 2Y ditambah 3X sama dengan 1. Nah, jika nanti teman-teman mendapatkan file pembahasan dari soal tryout ini, ada kesalahan tanda di plus satunya. Mohon dikoreksi ya nanti teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau izin annotate sedikit. Dengan metode substitusi dan eliminasi, kita bisa mendapatkan nilai X dan nilai Y. Nah, metode substitusi dan eliminasinya itu kita bisa dapatkan dengan cara, nah, jadi kan untuk substitusi dan eliminasi itu kita harus bikin ada yang sama angkanya supaya bisa dikurang ya. Nah, maka yang kalau aku nyarinya, yang mau aku samain itu Y-nya. Jadi untuk persamaan yang pertama ini aku kali 2, terus untuk persamaan yang kedua ini aku kali 3. Nah, selanjutnya, ini kalau dikali 2 hasilnya adalah 6. Aduh, maaf ya kalau tulisannya jelek. 6Y minus 4X sama dengan 14. Terus untuk persamaan yang kedua, itu kalau dikali 3 hasilnya 6Y
minus 9x sama dengan 3. Nah, ini kalau misalnya kita kurangkan y-nya, minus 4x minus 9, positif, maaf, maksudnya ini positif 9x, bukan negatif. Minus 4y minus 9x, ini kan hasilnya minus 13x. Terus 14 minus 3 itu 11. Maka bisa kita dapetin nilai x-nya itu adalah minus 11 per, aduh miring nulisnya, 13. Oke, kayak yang ada di sini ya, minus 11 per 13. Nah, selanjutnya, karena kita udah punya nilai x-nya, ini aku izin hapus. Kita udah punya nih nilai x-nya minus 11 per 13. Selanjutnya, kita pilih aja salah satu persamaan yang menurut kita gampang untuk mencari nilai y. Misalnya kita mau ke persamaan pertama, berarti nanti tinggal 3y minus 2 dikali minus 11 per 13 itu kan hasilnya minus 22 per 13 ya. Minus 22 per 13 sama dengan 7. Nah, kayak gini. Terus, habis kayak gitu, kita pindah ruasin. Jadinya kan ini ada 3y. 3y. Karena ini minus ketemu minus, hasilnya jadi positif. Tapi karena kita pindahin lagi ke kiri, nanti jadinya 7 minus 22 per 13. Itu. Nah, selanjutnya kita samain penyebutnya supaya bisa dikurang. Maka biar jadi per 13 itu, 7. Kita kali sama 13. Ini tadi berapa? 3y ya. 3y sama dengan 7 dikali 13 tuh 91 per 13. Terus ini dikurang 22 per 13. Nanti hasilnya adalah 91 dikurang 22 itu salah. 69 per 13. Tapi ini kan nilai dari 3y ya. Maka kalau misalnya kita mau tahu nilai y-nya doang, itu hasilnya adalah 69 per 10 kali 3, 30 per 39. Nah, nanti kalau misalnya nilainya kita sederhanain, kita itu bakal dapat persamaan 46 per 26, atau kalau misalnya paling sederhananya itu berarti adalah 23 per 13 untuk nilai y-nya. Setelah itu, kalau kita udah punya semua nilai x dan y-nya, itu x itu sebagai c dan y itu sebagai d. Maka tinggal kita bagi aja, dan hasil akhirnya adalah minus 11 per 22, yaitu kalau nggak salah. Minus 11 per 22. Nah, kayak gitu. Untuk soal tryout, itu di kunci jawabannya benar, jawabannya segitu. Tapi nanti kalau teman-teman dapat file pembahasannya, ada ada kesalahan di, kelihatan nggak sih itunya? Enggak ya? Ada kesalahan di sini, x ditambah 1. Harusnya itu x minus 1. Nah, mungkin gitu untuk soal pertama. Ada yang mau tanya nggak? Untuk soal persamaan garis ini di UAS, kalau dari pengalaman aku semester lalu, nggak terlalu susah sih, asalkan kalian bisa gercep aja, ingat kalau misalnya garisnya tegak lurus, minus 1, kalau misalnya garisnya sejajar, gradiennya sama, terus rumusnya selalu diingat, karena tinggal masuk-masukin doang. Gitu. Oh ya, kalau misalnya aman, boleh kasih reaction-nya ya, biar kita bisa lanjut ke soal-soal berikutnya. Oke, soal pertama ini aku anggap aman ya. Jika pertanyaannya belum kepikiran, bisa langsung raise hand nanti di akhir atau bisa juga chat Zoom. Boleh dilanjut untuk slide berikutnya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini membahas materi matriks dan yang ditanya itu adalah pangkat matriks. Nah, di sini soal yang kita punya itu adalah matriksnya dalam bentuk transpos. Maka untuk menyelesaikannya, kita harus mengubah si
matriks transpose ini menjadi matriks biasa. Nah, seperti yang udah kita tahu ya di konsepnya, kalau misalnya ngubah matriks transpose jadi matriks biasa itu kan yang diubah kolom jadi baris, baris jadi kolom. Nah, maka sekarang kita itu punya matriks baru. Matriks barunya itu 112, 101, 213, dan 224. Nah, selanjutnya, karena kita udah tahu nih, belum, Nah, karena kita udah tahu nih di materi MBL, kalau misalnya mau nentuin pangkat dari matriks itu, bisa kita lakukan dengan cara bikin matriksnya tuh jadi segitiga atas atau segitiga bawah dengan teknik eselon baris atau OBD, operasi baris dalam, baris dasar. Nah, terus udah kayak gitu, nanti di akhir yang namanya pangkat matriks itu adalah berapa banyak barisan yang nilainya itu nggak nol, kayak gitu. Nah, itu kan konsep pertamanya ya, jadi harus diingat dulu, karena kalau kita nggak tahu konsepnya, kita nggak tahu mau diapain. Nah, selanjutnya, kenapa bisa ada E21 dikali min 1, E31 dikali min 2, dan E41 dikali min 2. Nah, itu tuh adalah upaya kita buat bikin matriks segitiga atas. Kalau yang aku kerjain ini, aku pakai teknik segitiga atas. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, kok tahu dikali min 2, kok tahu dikali min 1, itu dari mana? Itu dari pengalaman. Jadi kita harus sering-sering harus sering-sering ngerjain soal kayak gini agar kita tuh tahu, oh kalau misalnya nilainya segini sama segini, perlunya dikali berapa ya? Perlunya apa sama apa yang dikerjain kayak gitu. Nah, di sini aku dari yang paling bawah dulu ada E41 dikali min 2. Itu kan artinya baris baris pertama dikali min 2, terus dijumlahkan dengan baris keempat. Nah, seperti yang kita lihat, kalau misalnya baris pertamanya itu kan 112. Kalau misalnya 1 dikali min 2, itu hasilnya min 2. Dan ketika dijumlahkan dengan 2, akan menghasilkan 0. Terus 1 dikali min 2 lagi, ditambah min 2, nanti hasilnya 0 lagi. Dan yang terakhir, 2 dikali min 2, hasilnya min 4, akan menghabiskan 4, maka 0 lagi. Nah, begitu juga dengan yang E31 dikali min 2. Itu adalah mengalihkan baris pertama dengan min 2 dan dijumlahkan dengan baris ketiga. Di mana nanti hasilnya itu min 2 dikali 1 min 2 dijumlahkan dengan yang 2 hasilnya 0. Terus habis itu ada min 2 dikali 1 jika dijumlahkan dengan 1 nanti hasilnya min 1. Selanjutnya ada min 2 dikali 2 hasilnya min 4 jika dijumlahkan dengan 3 itu hasilnya min 1 lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada E21 min 1, itu sama aja, kita kaliin baris pertama dengan min 1, terus dijumlahin sama barisan yang kedua. Itu akan menghasilkan yang paling kiri hasilnya 0 karena min 1 dijumlahkan dengan 1, terus yang tengah itu 1 dikali min 1 kan min 1 dijumlahkan dengan 0 hasilnya min 1, terus yang paling kanan ada min 2 yang dijumlahkan dengan 1, itu akan menghasilkan min 1. Nah, selanjutnya matriks baru kita adalah 112, 0 min 1 min 1, 0 min 1 min 1, dan 0, 0, 0. Itu belum jadi matriks segitiga atas, maka kita harus sekali lagi ngelakuin OBD-nya, yaitu E32 dikali min 1. Nah, kita kaliin baris kedua dengan min 1 dan dijumlahkan dengan baris ketiga, yang dimana akan menghasilkan matriks segitiga atas kita 112, 0 min 1 min 1, 0, 0, 0, dan 0, 0, 0. Nah, kalau misalnya udah dapat segitiga atas atau segitiga bawah kayak gini, kita tinggal lihat ada berapa baris yang nilainya itu enggak nol semua. Ini kan ada 2 baris ya, baris ke-1 dan baris kedua. Karena baris ketiga dan baris keempat itu bernilai 0 semua, maka dapat kita simpulkan kalau pangkat matriks Z itu adalah 2. Gitu. Gampang kan? Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak dari soal matriks ini? Oke, kalau misalnya dirasa aman, boleh kasih reaction-nya ya, biar kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Oh ya, jangan malu-malu ya kalau ada yang mau ditanyain. Nah, oke teman-teman, ini untuk soal selanjutnya giliran aku yang jelasin ya. Yang ini tuh kalau nggak salah kemarin ada di soal TO dan masih ada juga beberapa anak yang terjebak gitu. Jadi akhirnya perlu kita bahas deh. Ini kalau nggak salah ada di materi bab ke-12 mengenai bunga majemuk. Ini kan soalnya Abraham telah menabung selama 6 tahun di perbankan swasta bernama Bambang. Bila ketentuan bunga majemuk Bambang itu adalah 5% setiap 1 bulan atau 4 bulan
Sedangkan saldo awal Abraham berjumlah 10 juta, maka hitunglah saldo Abraham saat ini. Yang perlu diingat dulu itu adalah rumusnya mengenai bunga majemuk, yaitu AT sama dengan P dikali 1 adalah saldo awal, R itu adalah bunga, dan T adalah waktu. Nah, ini kan kalau di soal diketahui saldo awalnya itu adalah 10 juta, berarti P-nya sama dengan 10 juta. Terus untuk bunganya itu ada 5%. Berarti R sama dengan 5% atau bisa ditulis 0,05. Nah, yang banyak salahnya itu di sini nih, mengenai T-nya. Dimana yang ini kan dibayarnya setiap 4 bulan ya sekali ya, berarti kalau dalam 1 tahun ada 12 bulan, dibagi 4 bulan berarti kan ada 3 bulan ya, atau 3 kali pembayaran. Berarti kalau yang di dalam soal itu ditanyakannya itu adalah 6 tahun, berarti 6 dikali 3 berarti 18 bulan atau 18 kali pembayarannya. Nah, udah deh tinggal kita masukin aja ke rumusnya. AT sama dengan P, 1 plus R pangkatkan dengan P, di mana P tadi sama dengan 10 juta, 1 plus 0,05 pangkatkan dengan 18. Maka saldo Abraham saat ini adalah 24.066.192. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau aku ngejelasinnya kecepatan boleh ngomong juga ya. Kayaknya masih aman. Aku lanjut dulu bentar. Nah, ini kalau nggak salah bab ke-11. Ini kemarin nggak ada di soal PO sih, cuman ada orang yang nanyain gitu, yang request untuk bahas soal ini, makanya kita bahas deh. Soalnya itu berbunyi, sebuah tempat fotokopi memasang harga promo bagi pelanggannya untuk 100 lembar pertama dikenai harga normal, yakni 125 perak per lembar. Terus harganya itu berkurang 200 perak per lembar dari harga normal untuk lembar ke 101 sampai dengan 500. Sedangkan untuk lembar ke 501 dan seterusnya itu harganya bakalan berkurang sebesar 400 perak per lembar dari harga normalnya. Jika fx merupakan fungsi harga fotokopi sebagai fungsi dari jumlah lembar fotokopi, maka ini dilihat dari pilihan gandanya, ini udah kelihatan banget kalau ini adalah fungsi sesepenggal. Kalau fungsi sesepenggal itu kan kayak berantai gitu ya, berurutan gitu. Berarti kalau misalkan kita tulis menjadi seperti ini. Ini. Tadi kan kalau yang pertama itu dibilang untuk 100 lembar pertama harganya 125 perak, berarti bisa kita tuliskan fx-nya itu sama dengan 125x. Terus untuk 101 lembar ke 101 sampai 500 itu kan katanya harganya bakalan berkurang 20 perak ya. Nah, berarti kalau udah lembar ke 101 berarti kan udah melewati 100 lembar ya. Berarti harganya itu yang atas tetap dihitung. Di mana 125 dikali 100 itu sama dengan 12.500. Ditambah baru deh ini untuk lembar ke 101 sampai 500. Harganya kan tadi berkurang 20 perak, berarti kan tinggal 105 perak dikali, tapi ini bukan X lagi nih, tapi perlu dikurangi 100 X-nya. Karena kan batas bawahnya itu adalah 100. Berarti 105 dikali X min 100. Untuk 100 kurang dari lebih dari X, lebih dari sama dengan 500. Nah, untuk selanjutnya itu dikatakan untuk lembar 501 dan seterusnya ya, atau bisa dituliskan X kurang dari 500. Untuk X kurang dari 500 berarti yang ini tadi hitung dulu juga nih. Kalau misalkan ininya 500-nya dimasukin ke dalam X-nya, berarti kan 105 dikali 500 min 100, berarti 105 dikali 400 ditambahkan dengan 12.500, berarti sama dengan 54.500. Ditambahkan, nah ini untuk pembayaran lembar dari 500 ke atas, yaitu
Tadi kalau nggak salah berkurang sebanyak 40 perak ya, berarti bayarnya tinggal 85. Untuk X-nya, X kurang dari 500. Gitu. Terus ini tinggal yang di bawah ini tinggal dijabarin aja. Dari yang ini kan 105X, terus 105 dikali 100 berarti 10.500. Terus nanti ini tambahkan dengan ini, dikurangi dengan ini, berarti tinggal sisinya 2.500 plus 105X untuk X-nya itu 100 sampai 500. Terus untuk yang bawah ini kan berarti 85X dikurangi 85 kali 500, berarti 85X min 42.500, terus ditambahkan dengan yang 54.500, berarti bisa ditulis 12.000 ditambah 85X untuk X-nya lebih dari 500. Nah, tadi di soal itu yang ada jawabannya berarti yang D ini. Sesuai dengan yang ini. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau misalkan aku ngejelasinnya belibet gitu, boleh ditanyain. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain jangan malu-malu ya, langsung ditanyain aja. Atau kalau misalnya malu-malu boleh di chat Zoom atau private chat ke aku atau langsung ke Diva juga boleh. Iya, boleh banget tuh. Kalau misalkan aman pun boleh kasih, oh ini ada yang chat katanya boleh diulang, nggak boleh. Bentar ya. Berarti aku ulang dari awal. Ini kan untuk yang pertama itu, untuk 100 lembar pertama dikenai harga normalnya itu 125 perak. Berarti kan ini masih biasa lah ya, masih normal gitu. Harganya berarti kan kalau dituliskan di fungsi 125 dikali X, di mana X-nya itu adalah kurang dari sama dengan 100, karena kan untuk 100 lembar pertama. Terus, untuk yang kedua tadi, dituliskan, diketahui kan harga berkurang 20 perak per lembar dari harga normal untuk lembar ke 101 sampai dengan 500 nih. Nah, lembar ke 101 sampai 500 sendiri itu kan kalau dituliskan dalam matematika berarti kan boleh juga nih ditulisnya kayak gini. 100 terus X ininya 500, tapi ininya nggak ada sama dengan karena 100-nya kan nggak ikut di sini tapi ikutnya di atas gitu. Nah, untuk yang pembayaran yang kedua ini berarti kan kalau udah 101 ke atas berarti kan udah otomatis lembarnya itu udah melewati 100 lembar ya. Nah, untuk pembayaran yang 100 lembar pertama itu kan berarti tetap ngikutin ini fungsi yang atas. Masih harga normal 125, berarti untuk yang 100 lembar pertama itu tadi dihitung dulu. 125 dikali 100, berarti kan 12.500. Terus ditambah. Nah, untuk yang giliran untuk yang 101 sampai 500 nih, berarti harganya udah beda nih, udah dikurangi 20 perak, berarti 105 perak dikali X-nya juga nggak cuma X aja, tapi X-nya perlu dikurangi dengan 100, karena kan dimulainya X-nya dari 101 ya, bukan 100 gitu. Jadi X-nya kurangi dari 100. Sejauh ini paham nggak? Tadi siapa yang nanya ya? Oke, paham. Untuk yang terakhir itu kan untuk lembar ke 501 dan seterusnya. Harganya berkurang sebesar 40 perak per lembar dari harga normal. Berarti kan bisa dituliskan untuk X-nya untuk X-nya lebih dari 500. Untuk X-nya lebih dari 500 berarti kan udah ininya kan kayak yang tadi nih, ininya perlu dihitung dulu dari yang ininya. Soalnya kan udah lebih dari 500 lembar, berarti untuk 500 lembar pertama harganya itu masih tetap yang ini ngikutin yang ini, yaitu 12.500 ditambah 105 dikali 500 dikurangi 100 berarti kan 400. 400 dikali 105 ditambah 12.500 itu hasilnya sama dengan 54.500. Nah, baru deh untuk yang X-nya lebih dari 500 itu harganya beda lagi nih. Beda lagi sama yang atas, yaitu dikurangi 40 dari harga normal.
harga normalnya kan 125 ya, berarti harga yang ini 85. Terus X-nya dikurangi dengan 500 karena batas bawahnya itu sama dengan 500 gitu. Sampai sini paham nggak? Kalau yang bawah-bawah ini tinggal diuraikan aja sih sebenarnya. Tinggal diuraikan, terus ditambah, dikurangi gitu. Sampai sini paham nggak? Oke, paham ya. Kalau yang bawah mungkin aman lah ya. Kita ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin aku lanjut dulu kali ya. Oke, boleh dilanjut aja, Div, kalau misalnya emang belum ada yang mau ditanya. Nah, soal Iya. selanjutnya ini bakal dijelasin oleh Adi ya. Ya, benar banget. Silahkan Adi. Oke, makasih ya. Oke, di sini soal modelnya itu ada fungsi yang nyatain kalau Y itu sama dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 5. Dapat diperoleh dengan cara menggeser grafik fungsi ke Y sama dengan X kuadrat berapa. Nah, pertama-tama buat penyelesaian ini, kita tuh mesti tahu titik koordinat dari sumbu, dari masing-masing sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Cara tahunya gimana? Mungkin aku bisa contohin. Di sini kan ada soal itu saya soalnya ini kan Y sama dengan X kuadrat tambah tambah 5. Nah, buat nyelesain persamaan kuadrat ini, kita itu buat dari sumbu X-nya, kita itu bisa pakai dengan rumus ABC. Mungkin familiar ya, mungkin teman-teman sebagian besar di antara teman-teman familiar gitu soal rumus ABC. Nah, persamaan kuadrat ini juga bisa diartikan sama kayak AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, buat buat cari sumbu X, koordinat dari sumbu X, kita bisa pakai rumus ABC yang X sama dengan minus B per 2A. Nah, buat cari X itu bisa pakai rumus ini. Min B-nya berapa? Min B-nya itu berarti 3. 3 per 2 kali A-nya berapa? Nggak ada kan? A-nya kalau A-nya itu cuma 1. 2 kali 1. Jadi 3 per 2. Negatif 32. Negatif 32. Nah, kita udah tahu nih, kalau misalkan koordinat di sumbu X-nya itu negatif 3 per 2. Lalu gimana caranya supaya kita itu bisa dapat koordinat dari sumbu Y? Nah, caranya itu gampang banget. Kita tinggal substitusiin koordinat yang udah kita ketahui, yaitu sumbu X ke persamaan yang awal tadi, persamaan yang ini. Nah, kita substitusiin ke sana. Nah, Y sama dengan 3 per 2 negatif 3 per 2 kuadrat ditambah 3 kali negatif 3 per 2 tambah 5. Kita kuadratin, ini jadi 9 per 4 ditambah negatif 9 per 2 tambah 5. Oke, sekarang tinggal dijumlahin, hasilnya maka jadi ya negatif positif ya, positif 11 per 4. Oke, kita tahu bahwa kalau misalkan sumbu X itu kan yang ke sini, sumbu Y itu yang ke sini. Kalau X-nya negatif, berarti bakal ke sebelah kiri. Kalau Y-nya positif, berarti bakal ke atas. Nah, tinggal kita cari di sini jawabannya. Kalau dapat yang mana? Ya, dapat yang ini. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Atau kecepatan gitu ngomongnya? Bisa langsung ngomong aja. Ada yang mau ditanyain gitu nggak? Atau aku jelasinnya kecepatan nggak? Gimana nih untuk soal tentang grafik fungsi? Soal kayak gini kalau dari UAS MBL tahun lalu ada muncul beberapa sih. Kita harus ingat ke kanan berapa, ke kiri berapa, ke atas berapa, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung raise hand aja ya teman-teman. Oke, aman. Mungkin bisa ditanyain. Oke, ini masih dari bab 11 tentang grafik lagi. Ya,
teman-teman mungkin udah tahu ya tadi caranya gimana. Pertama-tama kita tuh harus nyari dulu titik koordinat dari masing-masing sumbu gitu. Yang biasanya aku biasa nyari itu dari awal tuh dari sumbu X. Cara nyarinya ya biasa pakai rumus ABC yang tadi, X itu sama dengan X sama dengan min B per 2A. Oke, kita udah tahu nih cara nyari X itu pakai rumus yang ini, min B per 2A. Nah, dari persamaan itu kita tahu bahwa B-nya itu kan yang 6. Yang 6 dikali 2, dibagi 2, A-nya berapa? A-nya itu 1 kan, jadi 1. Jadi sama dengan min 3. X-nya itu sama dengan min 3. Oke, karena kita udah tahu X-nya itu berapa, cara nyari Y-nya itu bakal jadi gampang banget. Caranya itu lebih gampang, yaitu dengan mensubstitusi persamaan ini, sumbu Y ke persamaan yang awal tadi, persamaan ini. Yang kita substitusi Y sama dengan min 3 kuadrat ditambah 6, 3 tambah 5. Min 3 kali min 3 kuadrat itu kan 9. Tambah 6 kali 3, 18. Oh iya, 18. 18. Tambah 5. Min 3 1. Jadi minus 18 ditambah 5. Ini tuh bakal jadi 12 terus yang 5, 4. Min 4. Oke. Nah, kita udah tahu kalau misalkan ini kan ada, anggap aja ini koordinat kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau X-nya negatif, berarti bakal ke kiri. Kalau Y-nya negatif, berarti bakal ke bawah. Kita cari mana yang 3 satuan ke kiri dan 4 satuan. Halo, gimana? Kira-kira ada yang ditanyain nggak? Sorry kebentar. Kalau aman bisa ketik 1 atau reaksinya. Gimana teman-teman? Oke, aman Hadi. Boleh di next, Diva. Soal selanjutnya itu, jadi soal di sini tuh soal TO. Jadi kalau ada yang ngerjain TO sih pasti udah tahu bentuk soalnya. Cuma ada beberapa yang masih salah dalam pengerjaan soal ini. Makanya kami yang dari pihak MBL tuh ngerasa bahwa soal ini cukup penting buat dibahas kali ini. Nah, di sini tuh soalnya ada seorang pedagang mempunyai gudang yang hanya dapat menampung paling banyak 90 peti barang. Setiap peti barang A dibeli dengan harga 200.000 dan akan dijual dengan laba 40.000. Setiap peti B dibeli dengan harga 100.000 dan akan dijual dengan laba 15.000. Jika modal yang tersedia adalah 13 juta, maka laba maksimum, ini soalnya agak kepotong, maka laba maksimum yang akan dikeluarkan berapa? Nah, di sini tuh cara jawabnya pertama itu kita kasih variabel dulu untuk masing-masing barang, yaitu untuk di barang A kita kasih variabel X, dan di barang B kita kasih variabel Y. Nah, terus kita bentuk juga fungsi tujuannya. Fungsi tujuan memaksimalkan ini tuh dari mana dapatnya? Dari yang dari yang bentar aku coba ini deh. Dari yang peti barang B akan dijual dengan laba 40.000. Nah, makanya ini kan peti barang A ini kan tadi X ya. Makanya di sini untuk fungsi tujuannya yang di X-nya itu 40.000. Lalu 15.000 Y ini dapat dari mana? Dari yang dijual dengan peti barang B dijual dengan laba 15.000. Makanya ini dapat fungsi tujuan memaksimalkannya 40.000 ditambah 40.000 X ditambah 15.000 Y. Nah, lalu selanjutnya ada langkah selanjutnya itu kita buat tabel yang dikelompokin untuk di keterangannya itu daya tampung, harga, dan fungsi tujuan. Nah, untuk di peti itu barang A, barang B, lalu kita kasih juga tabel yang isinya tuh batas. Nah, untuk daya tampung, ini kenapa X dan Y, sesuai yang aku bilang tadi, kan untuk peti barang A itu variabelnya variabelnya X. Terus untuk peti barang B itu variabelnya Y. Nah, makanya
untuk di daya tampung yang barang A itu X, terus di barang B itu Y. Nah, batas ini didapat dari mana? Batas ini didapat dari dari yang seorang pedagang mempunyai gudang yang hanya dapat menampung paling banyak 90 peti barang. Makanya persamaan pertama itu adalah X plus Y kurang dari sama dengan 90. Nah, lalu untuk di harga, ini kan ada barang A itu 200.000 X. Dan dari mana dapat 200.000 X? Ini kan setiap peti barang A itu dibeli dengan harga 200.000 X. Nah, makanya untuk di peti barang A, itu di kolom harganya kita masukin persamaannya 200.000 X. Lalu yang 100.000 Y ini dapat dari mana? Itu yang dari dibeli dengan harga 100.000. Nah, tahu kenapa Y tadi kan yang sesuai dengan persetujuan awal untuk variabel Y itu barang B. Nah, batas itu batas didapat dari jika modal yang tersedia ini. Ini kan modalnya 13 juta. Nah, makanya untuk di harga itu dapatlah persamaan 200.000 X plus 100.000 Y lebih kecil dari sama dengan 13 juta. Lalu kita sederhanakan dulu. Ini kan untuk persamaan kedua tuh terlalu besar ya, terlalu banyak nolnya. Kita sederhanakan, jadilah 2X plus Y kurang dari sama dengan 130. Lalu kita masuk lagi ke antara dua garisnya itu yang pertama itu absis. Absis ini tuh sebenarnya lebih ke eliminasi sih. Jadi kita eliminasi salah satu variabel supaya dapat nilai dari salah satu variabel yang lain. Kayak ini kan kita mengeliminasi nilai Y supaya langsung dapat gitu nilai X-nya berapa. Karena ini kan Y-nya kalau dikurang itu jadi 0 habis gitu. Nah, setelah dieliminasi nilai Y dapatlah nilai X ini adalah 40. Nah, dari nilai X ini baru kita nanti masukin ke persamaan yang X plus Y sama dengan kurang dari sama dengan 90, maka dapatlah hasilnya itu 150 untuk variabel Y. Nah, lalu baru kan tadi kan udah dapet nih X-nya 40, terus Y-nya 150. Nah, dapatlah titik perpotongan antara dua garis tersebut, yaitu 40 sama 150. Terus baru kita buat dengan kayak tabel kayak bukan tabel sih, apa nih grafik kayak garis kayak gini yang sesuai dengan daerah fungsi kendala. Nah, tadi kan ditanyanya itu titik maksimum kan, titik maksimumnya. Nah, nilai maksimum itu dapat dari mana? Kita pakai metode titik pojok. Titik pojok itu tuh kita pakai semua titik yang udah didapat tadi. Ini kayak 130, 90, 40, 50 tadi. Nah, setelah kita pakai uji coba titik pojok, tinggal masukin aja ke persamaan yang fungsi tujuan memaksimalkan tadi. Ini kan fungsinya tadi tuh 40.000 X plus 15.000 Y kan. Nah, pakailah titik pojok tadi diganti nilai X sama Y-nya. Setelah diganti, dapatlah nilai maksimumnya itu ada di titik D, yaitu 2.600.000 gitu. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak, guys? Banyak yang komen aman nih Sal di kolom chat. Jadi mungkin untuk Diva boleh di next ya ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Oke, karena Salsa mungkin masih bermasalah juga, jadi mungkin aku izin backup ya, teman-teman. Ini kan soalnya tentang matriks ya, di mana yang kita tuh disuruh nyari nilai P yang menjadi persamaan min 1620 tambah 123P kali 25 min 30 sama dengannya min 5 11 min P 15. Nah, yang perlu kita hitung itu kan yang ini ya, yang ini, karena P-nya kan ada di sini gitu. Jadi perlu kita uraikan dulu. 1 dikali 2 berarti kan 2, terus ditambah min 6 berarti kan min 4. Terus yang ini berarti 5 ditambah 0 berarti kan 5.
Terus untuk yang bawah, berarti kan 3 dikali 2, 6. 6, terus ditambah P min 3, berarti kan 6 min 3P. Maaf ya tulisannya. Oke, terus yang terakhir ini kan di sini berarti kan 3 dikali 5, 15. Terus ditambah P kali 0, berarti kan 15 aja ya. Nah, udah deh didapat matriks yang ini, berarti tinggal ditambahin sama yang sisi ini. Jadi kan min 1 ditambah min 4 udah bener min 5. Terus 6 ditambahkan dengan 5 udah bener 11. Terus 2 ditambahkan dengan 5. Bentar guys. Oh, 2 ditambahkan dengan 6. Jadi kan 8. Terus min 3P. Bener kan ya? 8 min 3P. Terus untuk yang terakhir ini 0 ditambahkan dengan 15 udah benar 15. Berarti 8 min 3P itu kan kalau di sini itu kan sama dengan min P ya. Berarti kita sama dengan min P. Terus ininya pindah ruas, 8 sama dengan 4P. Sehingga didapat P-nya sama dengan, ini 2P ya, ya Allah, maaf. P-nya sama dengan 4. Gitu guys, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gimana, ada yang mau ditanyain? Kalau aman boleh kasih reaction-nya atau ketik 1 ya di kolom komentar. Udah aman kayaknya, Yud. Oke, nah jadi soal yang barusan Diva bahas itu merupakan soal terakhir yang teman-teman tutor sebaya siapin. Nah, selanjutnya masih ada yang mau teman-teman tanyain nggak? Baik dari soal yang udah dibahas ataupun mungkin tentang konsep atau apapun itu dari mata kuliah matematika dan berpikir logis. Jika kita bisa bantu jawab, bakal kita jawab. Mau nanya, pas Silakan. pas UAS MBL kemarin tuh ada esainya atau pilihan ganda semua? Izin jawab ya. Jadi untuk soal UAS matematika dan berpikir logis itu full pilihan ganda. Kalau dari pengalaman semester kemarin terus 25 soal. Dan soalnya tuh dibagi gitu, 10 soal kategori mudah, 10 soal sedang, 5 soal sulit. Kayak gitu. Gimana? Menjawab nggak, Zidni? Oke, makasih. Oke, karena dirasa udah nggak ada yang mau ditanya juga ya, boleh dong buat yang gak berhalangan untuk on cam. Jadi kita dokum dulu ya.